experience is mungkin needed in life to be able to have that much power. Oke. Orang-orang di Indonesia juga nggak bego-bego amat untuk ngelihat data. Nowadays Gen Z, generasi saya very skeptical. Have to pick. Or we don't pick. Oke. Or we don't pick. Ya kan bapaknya sama anaknya beda. Oh gitu. Papa aku sama aku beda Om. Beda ya. Tatonya lebih banyak dia Om. Kali ini saya kedatangan tamu Rahul Mulani, produser film. Yes. Selamat malam Rahul. Malam. Apa kabar? Kamu Good. berapa lama di Chicago? 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun. Setelah balik ke Jakarta, apa yang kamu rasakan di Chicago yang nggak kamu temukan di Jakarta? Mungkin opportunities untuk mulai dari nol, to climb up the ladder, itu opportunity-nya jauh lebih gampang kali ya. Di sana? Ya. Oh, oke. The art world lebih established. Oke. Kalau ya career opportunities sama networking karena semuanya mungkin individualistik ya. Jadi emang per intentionnya aja mau apa, lo ada apa, gue ada apa yang kita bisa manfaatkan. Oke. Jadi dan sedirect itu dan nggak ada yang tersinggung kalau itu cara approach-nya. Padahal Rahul dari Jakarta yang tentunya lebih banyak temannya di sini harusnya ya. Yeah. Tapi hal seperti itu tidak semudah di sana. Mungkin perbedaan culture ya, karena mungkin Asian culture lebih ada, I don't wanna say basa-basi, tapi lebih ada. Kalau basa-basi nggak apa-apa. Family-nya lah ya, ada kedekatannya gitu, harus ajak keluar dulu, ngobrol dulu, merasa nyaman dulu, which is ada kelebihannya juga sih menurut saya. Itu jadi kelebihan I think so. untuk di Jakarta. Untuk di Jakarta, yes. I think the familial ya, the warmth jauh lebih ada helpfulness-nya. Kalau kamu bicara kedekatan, jadi seolah-olah hubungan itu menjadi something Ya, bisnis di Indonesia. yes. Nggak cuman I see you as work, you see me as work, tapi lebih ke I wanna work with you karena ada perasaan kedekatannya juga gitu. Wah itu agak bahaya itu sebetulnya ya, nggak juga. In business maybe, in art mungkin lebih advantage ya karena kan kita bisa nge-reflect the art and the artist, ya, seperti apa cara mereka bekerja, apalagi di filmmaking it's kolaboratif, jadi harus tahu cara mereka berkolaborasi, tidak bisa entirely me and me, has to compromise. Nah, kalau Om hubungkan dengan kedekatan, kaitan keluarga atau nepotisme lah, ya. Di sana tidak berkembang atau tidak terjadi nepotisme dalam produksi film? Oh terjadi. Terjadi ya? I mean, example yang sangat gampang, Sofia Coppola, kan bapaknya director yang sangat Francis Ford Coppola. So pasti ada nepotism di mana-mana ya, I think. Cuman mungkin di sana the test for you to be accepted untuk diterima itu jauh lebih susah. Jadi opportunity dapat karena nepotisme, tapi belum tentu karyanya diterima. Ya. Oh, jadi untuk terlibat diterima, Ya, produknya belum tentu diterima. Jadi tetap harus proof, harus membuktikan diri sebagai seniman. Kalau gitu kita langsung loncat aja deh. Boleh. What do you think about Gibran? He's not my friend. So itu nepotisme nggak? Textbook definition, yes. Oke. I think so. Untuk to be able to be in the position
that he is, I think that requires a little bit of nepotism. That's A little bit. harus Okay. ada. Harus ada. Harus ada ya. Harus ada. Padahal bapaknya dulu waktu naik nggak pakai nepotisme. Ya kan bapaknya sama anaknya beda. Oh gitu. Papa aku sama aku beda, Om. Beda ya. Tatonya lebih banyak dia, Om. Gitu ya. Oke. Sekarang saya mau tanya sama Raul. Ini kan satu fenomena besar ya yang terjadi di hari ini di Indonesia. Pandangan Raul gimana dengan kapasitas seorang Gibran untuk menjadi presiden Indonesia yang segini besar? Mungkin kalau by data ya, belum ada yang seumuran dia yang punya that much power ya to run a country. Dan kayaknya terbukti bahwa experience is what's needed to be able to be di posisi itu. Tapi itu again balik lagi by data. Leaders di dunia itu by data tuh kayak gimana. Bukan berarti menutup kemungkinan bahwa he is a smart guy. Kita tidak bisa mendiskredit kepintaran orang cuman karena umur mereka. Cuman mau gimana Artinya pun, bisa saja dia pintar walaupun dia masih muda gitu bisa ya? aja, Oke. bisa aja. I don't know. But balik lagi, experience is mungkin needed in life to be able to have that much power. Oke. Menurut kamu pantas dia untuk jadi wakil presiden, calon wakil presiden sekarang? Atau jadi wakil presiden lah. Kalau calon sih boleh-boleh aja ya. Ya kalau calon sih boleh-boleh aja. Aku pun kalau Calon boleh-boleh aja. boleh-boleh kan? aja. Tapi kalau dia jadi wakil presiden, kayaknya akuannya perlu Tough tambah question. 3 lagi. Butuh, kayaknya butuh. Ini keringetan nih, Om. Kayak susah banget nih. Pantas nggak? Why not? Again, experience yang dibutuhkan, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dia maybe smart. You know, orang-orang di Indonesia juga nggak bego-bego amat untuk ngelihat data. Nowadays, Gen Z, generasi saya very skeptical menurut. So like the only way to prove whether he's capable or not is if he is given the chance. Tapi even without the chance, kita kan udah bisa lihat caranya dia bring forward himself to public. I think. Maksudnya oke atau gimana itu? Cara dia bring... I don't know. You I don't know. I don't know. You don't know. I don't know. Oke. Raul, di sekitarnya Raul, teman-teman segala macam, pembicaraan terkait dengan ini bagaimana? The people that orang-orang yang I hang out with is not too interested in politics. Oke. I think never-ending discussion karena everyone is entitled untuk opini mereka sendiri. Tapi kita never ever mendebatkan politik karena ya we just think it's pointless because at the end of the day kita dikasih opsi dan kita harus memilih opsi-opsi tersebut kan. Mau itu jelek, mau itu bagus. Nah kalau misalnya opsinya semuanya jelek kan kita juga nggak ada opsi ya. Oke. You just have to pick the best out of the worst. Have to pick. If we don't pick, or we don't pick. Oke. Or we don't pick. Oke. Kamu sebagai orang film, produser film kan, tertarik nggak untuk membuat film-film yang berkaitan dengan seperti sekarang ini, politik dan sebagainya? Personally, enggak. Nggak ya. Apa yang tertarik bagi Raul? The point of me di dunia perfilman ini adalah untuk membuat karya yang menginspirasikan orang-orang yang bisa nikmatin karya itu. So anything that has beauty, art, meaning, values, menyampaikan pesan, cerita seorang yang bisa menginspirasikan, itu yang. Pesan apa kira-kira Raul yang paling dimungkinkan atau paling menarik bagi penonton Indonesia hari ini? Kayaknya kalau yang penonton Indonesia as a whole
mereka lebih sukanya yang pocong-pocongan ya. Pocong-pocong. Pesannya jangan ke hutan malam-malam sendiri gitu kali ya. Apa ya pesan-pesan yang menarik ya? I think isu lokal sih mungkin yang what's happening in Indonesia. Overall inspiring story aja yang rags to riches, dari poor person jadi something. I think hope is always an inspiration. Love is always an inspiration. Ya. Oke. Dalam perjalanan itu kita kan tidak bisa lepas dari ekosistem gitu ya. Maksudnya ada yang lain. Kan kalau you bikin cerita pasti ada yang lain kan? Ada peran pembantu, situasi tempat dia berada dan seterusnya. Salah satu yang banyak terjadi kan soal keamanan, soal polisi, soal apa itu tidak menarik untuk dibikin satu cerita sama Raul. Again, terlalu dekat ke politik ya kayaknya untuk. Enggak lah, polisi kok politik sih. Polisi, what is the function of police to you? The function of the police is to protect and serve. But I think we all in Indonesia know they're doing more than that. Oke. Jadi oke. Ceritanya banyak loh tuh sebetulnya. Banyak. Maksudnya cerita itu juga nggak ya, kemarin kayak ada satu film yang soal angkatan laut ya atau apa gitu, Nicholas Saputra. Oh, ada ya. That was sayap patah, Oke. Itu kayaknya ada relationnya to police gitu. Police ya. Dan diminati juga sih sama penonton Indonesia. Nggak tahu gara-gara Nicholas Saputra ini atau ceritanya ya. Iya. Cuman untuk aku personally, I've never seen that as something yang inspiring to me. Oke. Yeah. Raul sering muter-muter di Jakarta untuk lihat apa? Atau muter-muter di Jakarta apa yang Raul lihat? Selain daripada harus meeting sama orang atau apa gitu ya. Kok ngebaca sih pikirannya? Art scene sih. Aku pasti akan meluangkan waktu untuk coba untuk in the art scene in Jakarta. Karena dari Chicago pun sudah dibiasakan, itulah event-event yang kita hadirkan gitu. Seperti lihat pameran performance, theater, musical theater, performances, dance, art. Yeah. Nah, kalau Raul lihat di Jakarta dibandingkan dengan Chicago gimana? Cukup berimbang? Jauh lebih banyak Chicago lah. Tapi nggak kalah kualitas. Oke. Tetap Jakarta, Indonesia lah. Ada malahan artistic levelnya jauh mungkin kita bisa kalahin gitu. Iya. Cuman kalau frekuensi dan familiarity itu Chicago. Pasti. Chicago ya. Okay. Lebih gampang nyari-nyari event, ada aja gitu. Ada pasti. Aja ya. Kalau di sini kayaknya harus benar-benar in the community. Iya. Belum tentu juga terinformasi dengan baik. Betul. Terakhir apa yang dilihat? Kemarin ke tanggal 19 ke Jakarta Art Show. Kemayoran. Art Jakarta, ya. Kemayoran. Oke. Oh, sempat lihat situ ya? Yes. Gimana kesannya? Okay. Refreshing. To see an art show in Jakarta aja tuh udah refreshing untuk. To me and my friends tuh, untung ada nih tempat-tempat kayak gini. Iya. Nah, Raul, kita masih bicara soal film. Kira-kira gimana prospeknya pasar film kita di Indonesia ini? Kamu sebagai newcomer lah ya? Ya. Going up. Going up. Kayaknya sekarang dan seterusnya lagi naik-naiknya nih. Bioskop Indonesia, perfilman Indonesia dengan kualitasnya juga naik. Penonton bioskop pun selalu di atas 1 juta penonton. Jadi biarpun dengan ada OTT masuk, mungkin itu hal yang bagus karena competition creates better quality. So confident
sampai kapan kira-kira menurut keyakinan kamu bioskop dan sebagainya masih bisa survive? Maksudnya melawan OTT ya tentunya ya. It's gonna take some time untuk bioskop mati. Kenapa? Karena experience bioskop itu something yang valuable. Kita keluar ke bioskop, nonton di layar sebesar itu dengan sound system dan going out with friends, anak SMA, habis sekolah, nonton atau ngedate atau family time, kayaknya masih susah untuk recreate that dengan TV atau laptop atau handphone. Cuman pastinya bioskop nggak akan stay that way, pasti akan ada advancement in teknologinya juga. Di Chicago sendiri gimana? Sama ya. Malahan kan di sana sistemnya beli tiket, masuk, terus bisa pilih bioskop mana aja tuh. Jadi malahan lebih bagus sistem kita kali ya. Karena kan kita dirobekin tiketnya sebelum masuk ke sinemanya. Ini masuknya di depan gitu sebelum ke hall-hall sinema yang lain gitu. Jadi same thing, exact. Masih sama ya. Malah cuman lebih mahal ya, jauh lebih mahal. Oh, lebih mahal di sana ya. Ya. Berapa kira-kira tiketnya? Berapa dolar? $12 sampai $15 yang normal. Jadi 220.000. Selalu full juga. Tergantung ya filmnya apa. Cuman pasti ada peminatnya lah. Pasti ada. Oke, Raul. Apa sih film yang paling kamu suka sebagai orang bikin film ya? Film lama sih. Namanya Dead Poets Society. Oh, Robin Williams. 1989. Ya. I think itu film yang sangat menginspirasi. Apanya? Values-nya, morals-nya, go outside of the box, be brave, pursue what you like, itu dan secara sinematografi juga bagus gitu, acting bagus, teknis bagus lah, tapi values dan ceritanya juga nyampe gitu. I think that's what makes a good film. Menginspirasi kamu nggak untuk membuat film seperti itu? Yes. Kapan kira-kira? Soon. Okay. Siapa yang mau invest? Boleh. Ya mungkin sebelum ini tadi kita udah bicara soal film ya, bicara soal kota dan sebagainya. Jakarta selain daripada komunitas yang tadi Raul bilang tidak seperti yang di Chicago lah ya untuk bisnis dan sebagainya. Hal apa lagi yang kira-kira di Jakarta ini perlu diperbaiki? As a whole, sebagai warga lah. mungkin the implementation of rules, bukannya buat aturan aja yang has to be done, tapi how to implement it lah. Mungkin secara keseluruhan. Misalnya seperti apa tuh? Ya seperti there are better ways to catch ganjil genap people rather than polisi jump in front of your car. Iya. I'm just saying there are so many better ways. Kamera udah banyak buat apa? Kok masih ada yang loncat-loncat polisi? Ya seperti itulah. Seperti itu ya. Oke. Kalau soal polusi segala macam kamu tuh? Oh very much ya. Parah banget ya sekarang. Balik dari luar kota aja langsung something wrong. Sampai in a good way udah coba stop ngerokok dan lain-lain karena air pollution-nya aja udah parah banget ya. gitu. Oke. So hopefully, I mean Indonesia such a beautiful country, so much nature, tapi kita polusinya paling parah gitu dan I think ya itu implementasi, jangan rules aja, jangan uji emisi dan lain-lain yang tidak ada dan dampaknya gitu. So many research can be done before making the rules juga gitu. Kalau misalnya hal-hal kayak polusi kan it's science. Listen to the scientist. Don't listen to the money. Listen to the scientist. Ya. Oke. Walaupun tadi Raul bilang teman-temannya apatis ya, tidak tertarik dengan situasi politik dan sebagainya gitu. Tapi Raul ngikutin kan perkembangan politik akhir-akhir ini di Indonesia atau tidak juga?
lebih ke tidak sih daripada ke tidak, iya. ya. Tapi mendengar dan unavoidable ya. Pasti semuanya ngomongin itu, semuanya cemas soal politics ya. So Seberapa cemas? ya kalau misalnya diomongin dengan urgency-nya segitu ya, aku rasa lumayan cemas orang-orang gitu. Mungkin psychologically speaking, it's something yang human beings tidak tahu jawabannya ya kan. We don't know what's gonna happen. Dan with any situation, we are anxious, kita cemas dengan situasi yang we don't know what's gonna happen. So I think that's the. Kamu ada proses bisnis yang dilakukan hari-hari ini yang terganggu atau yang lebih mudah? Right now no effect. Right now no effect. Tapi pasti aja it's into consideration karena dengan adanya pemilihan presiden pasti kan itu di media ya dan my field of work is very much media related. Dan kita lihat fokusnya publik itu di mana. Apakah fokusnya itu di ngikutin perdebatan politik atau nonton film horor ya kan. Mungkin aja ada peminatnya, tapi kelihatannya ya everyone is more intense ke yang sedang terjadi 4 tahun sekali itu. 5 years. 5 tahun sekali. Kelihatannya begitu. Ya. Dari media mana? Social media Just, tentu. Social media and just around me, you know. When talking to creatives, mungkin nggak ada pembahasan soal politik, tapi pasti ada aja climate politik yang harus take into consideration. Gitu. Ada yang sensitif atau kita nyinggung siapa misalnya, padahal nggak not the intention, cuman we have to be careful aja. Message yang kita mau ngasih itu apa sih sebenarnya? Jangan sampai message-nya A tapi yang received is B, you know. Nggak asik dong, mau ngomong aja harus jaga-jaga gitu ya. Ya itulah. Oke Raul, terima kasih banyak. Ada pesan nggak buat teman-teman sesama insan film? Keep making good films with values and nonton film Indonesia. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Thank you. Sukses ya, Raul.